kamu alhamdulillah Jam-Jam ini nanti keseleksi ke Qatar, kamu nanti berangkat ke Qatar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Banten. Bertemu lagi di podcast Kabar Banten. Hari ini kita menghadirkan narasumber seorang pelajar yang mengharumkan nama Provinsi Banten, khususnya Kota Serang, karena pelajar ini berhasil menjadi juara 3 di MTQ Internasional yang berlangsung di Qatar Februari kemarin. Sudah hadir bersama kita Ananda Jam-Jam. Terima kasih Ananda sudah hadir di Kabar Banten, dan ibunda dari Jam-Jam sudah hadir bersama kita. Ya, gimana Ibu? Kabarnya sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Jam-Jam sehat. Alhamdulillah. Jam-Jam mungkin sudah beberapa hari kemarin sudah sibuk ya, terakhir ke Ambon ya, Jam-Jam ya. Iya. Ya, Jam-Jam ini sudah banyak diperbincangkan masyarakat di Kota Serang khususnya, dan karena namanya sudah mengharumkan nama Banten nih Bu ya, khususnya di Kota Serang, dan tentu ini akan menjadi pelajaran luar biasa khususnya bagi ibu-ibu, karena seorang pelajar yang berusia masih 12 tahun ya kalau tidak salah Jam-Jam ini, tapi sudah berhasil menjadi juara 3 Kori Internasional. Bu, mungkin Sobat Kabar Banten itu penasaran sosok Jam-Jam ini asalnya dari mana gitu ya, dan dulu bagaimana cara merawat ibu sehingga bisa mengantarkan Jam-Jam menjadi seorang pelajar yang berprestasi di internasional khususnya. Ibu bisa diceritakan atau Jam-Jam itu lahir di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diundang itu untuk jadi tamunya dari Kabar Banten ya Pak ya. Alhamdulillah dari kecil itu Zam-Zam dan juga AA-nya Zayin, namanya Zayin Al-Munawar itu dua-duanya, tiga-tiganya kami punya putra 3. Yang pertama itu Zayin Al-Munawar, yang kedua Zam-Zam Ardabili, dan yang ketiga Zidni Hudan. Alhamdulillah dari kecil kita di lingkungan Qori ya, di lingkungan ya itu untuk belajar Al-Quran. Dari usia 4 tahun udah kita mulai ajari tilawah. Yang ngajarinya itu abinya ya. Abinya yang langsung mengajarkan Jam-Jam untuk belajar Quran. Belajar Quran. Terus metodenya enggak ini sih, cuma kita kayak minum obat aja, sehari 3 kali gitu diajarinnya. Kalau malah hafalan dari Iqra, kita ngaji Iqra, diajarin Iqra, terus udah beres Iqra kita ya belajar untuk hafalan surat-surat pendek. Begitu Iqranya hatam, jadi Juz amma juga udah hatam. Kita minimal targetnya dari dulu itu TK, lulus TK umur 5 tahun atau 6 tahun udah hafal 1 juz. Udah hafal 1 juz, itu masih di umur TK ya? Ya, semua anak-anak saya seperti itu. Caranya itu kalau setiap pagi kan kita dari mulai anak pertama kan Zain ya, karena kita bukan dari keluarga yang berada gitu ya. Jadi untuk anak-anak diusahakan kalau setiap bangun pagi itu ba'da subuh itu sholat berjamaah sama abinya dibawa ke masjid. Nah itu beres itu kita ngaji Al-Quran. Adapun anak-anak nggak usah dikasih jajan dulu kalau belum ngaji gitu. Itu kuncinya anak-anak. Jadi anak-anak ribut, Umi pengen ngaji gitu kan, pengen cepet jajan sebenarnya mah. Jadi gitu. Jadi memancing anak untuk belajar Al-Quran dengan tadi ya. Dengan tadi jajan pagi. Jadi dia nggak boleh jajan kalau belum ngaji. Sampai sore, sampai duhur nggak apa-apa. Kita liatin aja dulu. Nah dia baru semangat pengen cepet ngaji, pengen cepet kasih jajan gitu. Nah Ibu, biasanya kan anak itu lahir dia seorang kayak misalkan Jam-Jam yang berprestasi seperti ini kan mungkin lahirnya dari pondok pesantren, tapi hebatnya ini Jam-Jam dia tidak di pondok pesantren ya, hidup tetap bersama orang tua di rumah, dan juga sekolah ya Jam ya? Sekolah ya. Di SDN Kubang Apu. SDN Negeri Kubang Apu, Kota Serang ya. Sekarang umur Jam-Jam berapa? 12 tahun. 12 tahun. Umur 12 tahun. Nah ini apakah ini memang sudah ada kesepakatan bersama
suami ibu begitu agar kita lebih baik mendidik anak ini di rumah saja dibandingkan ke pondok pesantren begitu? Memang gimana Bu perencanaannya ini? Nggak ada rencana sih, sesuai alur aja kali. Alur saja. Jadi kalau kita di rumah ya dibelajarin aja. Ada juga selain anak kami juga anak-anak tetangga juga pada ngaji di rumah. Jadi gitu. Jadi kalau lulus SD baru kita pesantrenin. Model AA-nya kan di Jawa ya, Jawa Tengah. Kita udah lulus SD, gimana mau sekolah enggak? Gitu. Padahal dia udah dapat beasiswa dari MTS negeri juga udah. Tapi ya memilihnya untuk pesantren aja Umi katanya gitu. Soalnya full day katanya sekolahnya ya. Jadi nggak kehafalan itu kurang, nggak sempat lah. Jadi memang disiplin betul ya jam-jam ini dari kecil. Dan seusia jam-jam ini kan kalau halayak anak di umumnya itu biasanya banyak bermain lah ya. Ini mungkin jam-jam tadi kan ibu sudah cerita tuh jam-jam tuh digembleng sama bapak ke masjid setiap waktu wajib sholat begitu. Yang ngaji tadi jajan juga dibatasi ya. Sebelum jam-jam diberikan uang jajan juga harus ngaji dulu, harus setor hafalan dulu. Jam-jam ngerasanya gimana jam waktu diterapkan sama bapak waktu itu gitu? Apa nggak keberatan? Enggak. nggak ngelihat teman-teman jam-jam main itu nggak ini? Enggak. Biasa saja ya. Tapi jam memang senangnya untuk ya seperti itu dengan bapak yang ngaji, sholat begitu jam-jam. Pernah ada nggak ke bapak minta jam-jam, Pak jangan dulu ngaji, mau main dulu, pernah nggak begitu? Enggak. Nggak pernah ya. Jadi memang anak penurut Bu ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Penurut ya. Iya. Jam. Tapi tetap main. Oh, ada jam waktu mainnya. Ada kan setiap pada subuh itu kan ada sekolah. Terus dia pada duhur kan banyak waktu tuh main juga. Tuh ada paling sore dia sepak bola gitu. Enggak, habis duhur itu dia udah ngaji sekolah madrasah. Ada tuh waktu jam 4 paling main bola dia. Oh, jam 4 sore. Jam 4 sore. Suka main bola sama anak-anak santri di rumah. Kebetulan di rumah juga ada anak-anak yang pesantren ya, namanya pesantren Al-Munawwar An-Nawawiyah. Jadi banyak juga anak-anak laki-laki kecil-kecil seusia jam-jam yang dititipkan di kami gitu. Jam-jam tidak pernah protes Ibu? Alhamdulillah ada aja. Ada. Kalau protes ada karena ada aja, namanya anak-anak ingin bermain ya. Jam-jam kan juga disibukkan dengan kegiatan sekolah tadi ya. Terus kata Ibu, jam-jam juga sering diminta sama bapak untuk menghafal Al-Quran begitu ya. Di samping itu juga jam-jam juga sholat rutin bersama bapak begitu ya. Pernah nggak bapak nasihatin yang paling menyentuh jam-jam gitu sehingga jam-jam lupa dengan kegiatan bermainnya gitu jam? Pernah. Pernah apa tuh jam? Saran bapak aja jam-jam apa? Lupa. Lupa tapi jam-jam masih ini ya. Sampai sekarang mungkin terasa ya dampak dari saran bapak jam-jam ya. Iya. Sehingga jam-jam bisa merasakan menjadi anak yang dibanggakan tentunya Bu. Tidak hanya dibanggakan oleh ibu dan bapaknya, tetapi juga masyarakat di Kota Serang dan juga Provinsi Banten. Bu, satu lagi ini. Bagi kelompok perempuan, khususnya ibu dari anak ya, mungkin juga butuh saran khusus, tips khusus ya, bagaimana cara mendidik anak seusia jam-jam ini. Tadi saya bilang tantangan beratnya kan biasanya seusia jam-jam ini sekarang itu kalau tidak main game begitu ya, juga bermain bebas di luar rumah lah ya. Tapi jam-jam berhasil ibu disiplinkan menjadi anak yang sampai saat ini menjadi anak yang berprestasi. Bu. Tips khususnya apa sih Bu? Tipsnya itu nanti kita kalau sudah ngaji tetap ada waktu bermainnya gitu ya. Tipsnya itu anak-anak pokoknya titip walaupun karena apapun HP itu dibatasi. Kalau anak saya jam-jam alhamdulillah sampai sekarang baru kemarin dia kan pengen HP. Jadi itu diiming-imingin HP ya. Ke Qatar kemarin jam kalau kamu juara nanti Umi beliin HP lah. Gitu kan. Kalau dulu jam-jam ini untuk sebelum ngaji harus sebelum jajan sebelum ngaji jangan belum ngaji itu jangan jajan dulu. Kalau sekarang dia kemarin itu ke Qatar dia minjemin HP. Ya udah kamu kalau juara nanti Umi beliin HP lah gitu. Ya bicara Qatar saya ingat lagi jadi mulai menyentuh nih Bu. Jadi Qatar tempat lahirnya jam-jam, lahirnya seorang jam-jam menjadi anak yang berprestasi ya. Dan hari ini jam-jam tidak hanya dikenal oleh warga Provinsi Banten Bu, tetapi juga saya yakin tingkat internasional pun menyoroti jam-jam.
Ini awal langkah Jam-Jam bisa sampai ikut KORI internasional itu seperti apa awalnya, Bu? Awalnya itu dapat info dari temen ya. Kebetulan beliau itu mencalonkan diri dari calon DPRD Kabupaten Tangerang. Namanya Pak Haji Oji ya, Pak Haji Oji Fahru Roji. Nah, mudah-mudahan beliau nanti bisa melihat video kita. Mudah-mudahan beliau maju terus, Pak Haji. Beliau kan di Partai Golkar ya. Maju terus, mudah-mudahan sukses dan menang Pak Haji ya. Pak Haji yang Ibu sebutkan tadi itu apa teman atau teman dari pesantren, cuma beliau atasan, maksudnya ke saya itu ada kelas. Beliau senior. Gimana Ibu ditawarkan atau memang Ibu yang meminta agar ya, Jam-Jam gitu. ini ikut? Dia kan di Facebook itu ada namanya siapa ini yang mau ikut ke sini ke Qatar gitu kan. Oh boleh Pak Haji, coba ke Jam-Jam. Jadi bikin video 5 menit dikirim ke beliau gitu ya. Ya alhamdulillah nanti beberapa kali seleksi kayaknya. Jadi dari Indonesia itu terpilih 4 orang yang harus berangkat ke sana. Waktu itu, berarti tes awalnya Jam-Jam ini melalui ini video kirim 5 menit sama beliau, Pak Haji itu dikirimkan ke sana. Di rumah itu Jam-Jam waktu itu di rumah ya videonya? Di rumah dulu. Katanya 90 peserta dari Indonesia itu yang kepilih 4. Oh, dari 90, 4 yang terpilih termasuk Jam-Jam waktu itu. Jam-Jam, Erin dari Sumatera Utara ya? Medan. Dari Medan, Raya dari Pontianak, dan Mumtaz dari Lampung. Dari Kota Serang itu cuma Jam-Jam yang ikut itu ya? Jam-Jam yang ikut ke sana. Iya itu. Nah itu sebelum Jam-Jam Jam-Jam mungkin belum tahu Bu ya soal dialog Ibu dengan Pak Haji tadi yang memberitahukan soal adanya perlombaan MTQ internasional ya. Awal mula Ibu memberitahukan ke Jam-Jam gimana tuh Bu? Kan mungkin Jam-Jamnya lagi main atau gimana tuh? Oh iya, dari kabar kan lama dulu gitu kan, ketika itu ada kabar. Alhamdulillah katanya dari Indonesia itu yang lolos 4 orang termasuk Jam-Jam. Nah ditanyain sama Pak Haji, Pak Haji ini Jam-Jam yang mana? Kan suka Jam-Jam kita apa bukan gitu. Pak Haji yang Ibu sebutkan mungkin sudah tahu Jam-Jam itu aktivitas Jam-Jam sehari-hari mungkin Bu ya. Alhamdulillah katanya Jam-Jam yang masuk dari situ. Tuh dikasih tahu ke Jam-Jam, kamu alhamdulillah Jam-Jam ini nanti ke seleksi ke Qatar. Kamu nanti berangkat ke Qatar gitu kan. Bu, bisa dipraktekkan. Ini pasti ada kesan yang bagi saya sebagai orang tua gitu ya, pasti ada bagaimana menyampaikan ke anak itu agar anak itu luluh dan mau gitu mengikuti. Gimana bisa dipraktekkan Bu? Ke Jam-Jam gimana cara memberitahukan ke Jam-Jam? Ngomong ke Jam-Jamnya, kalau Umi biasa itu anak-anak alhamdulillah sih nggak ada yang namanya ngebantah kalau masalah ngaji. Soalnya Umi daripada Umi kerasan Bapak. Bukan berarti keras dalam segi contoh mukul apa enggak. Kalau paling suara agak keras tinggiin gitu. Demi disiplin, demi mereka juga. Alhamdulillah lebih takut ke bapaknya juga. Baik Ibu, sebelum kita lanjut kita break terlebih dahulu. Sahabat podcast Kabar Banten, kita akan mendengarkan lebih lanjut bagaimana perjalanan Jam-Jam ini sehingga menjadi orang yang berprestasi di KORI tingkat internasional hingga menjadi juara. Kita akan lanjut setelah pesan yang berikut ini. Nasional yang
mengharumkan nama Provinsi Banten khususnya Kota Serang hingga menjadi juara 3 Kori Internasional di Qatar. Bu, kita lanjut lagi Bu ya. Tadi sudah jam-jam sudah nggak sabar lagi nih kayaknya pengen ngaji jam ya. Karena memang sehari-hari biasa ngaji Bu ya jam-jam itu ya. Ya. Bu, tadi ada pesan menarik itu Bu ya. Setelah ternyata jam-jam ini diumumkan sudah terdaftar sebagai peserta Kori Internasional. Nah, mungkin Ibu pertama kali menyampaikan kabar baik itu ke jam-jam seperti apa, Bu? Mungkin bisa dipraktekkan ya. Nanti jam-jam bisa juga bagaimana reaksi jam-jam nanti. Ya, gimana, Bu? Jadi kita udah dimasuk ke sana kan, dapat kabar baik, kita sampaikan ke jam-jam. Jam-jam sini guys, sini sama Umi. Apa katanya? Umi, jam-jam itu alhamdulillah masuk ke Qatar. Oh, dia senang sekali. Terus langsung bilang ke bu gurunya juga. Langsung minta doanya ke semuanya. Alhamdulillah sangat senang reaksinya ke sana. Tapi senang juga kayak bingung gimana gitu. Orang terlalu bahagia biasanya memang reaksinya berbeda. Jam-jam, tadi kan Ibu sudah menceritakan tuh ketika pertama kali ke jam-jam mengabarkan itu, bagaimana perasaan jam-jam waktu itu? Senang. Kebayang nggak bisa terbang ke Qatar? Atau memang sebelumnya sudah ke Qatar? Belum ya? Senangnya gimana Jam? Jam-jam waktu itu langsung ngabarin ke ibu guru di sekolah atau gimana? Langsung izin ke ibu guru sekolah. Oh, izin ke ibu guru sekolah. Ibu guru sekolahnya langsung memberikan izin. Ya, Bu, mungkin juga setelah tadi disampaikan jam-jam, setelah itu apa persiapan Ibu untuk memberangkatkan jam-jam ke Qatar, Bu? Persiapannya itu dikasih waktu 1 minggu kan ya. Oleh panitia di sana, official di sana, ya kita mempersiapkan paspor, terutama juga untuk kesehatan jam-jam juga dijaga. Terus berikut itu latihan juga gitu kan untuk persiapan ke sana itu, biar pada waktunya keadaan sehat gitu jam-jamnya. Terus suara juga kita jaga benar-benar jaga gitu. Yang pertama untuk menjaga suara itu nggak ini sih, cuma jam-jam itu dilarang 2 hal. Satu, tidak boleh makan mie dan sama es dia. Oh, itu larangan dari abinya jam-jam atau memang dua-duanya dari abi sama uminya? Oh, itu yang disyaratkan oleh kedua dan kita. Kalau itu kan suaranya suka gimana kalau makan es itu, kalau seorang Kori gitu. Berpengaruh terhadap suara banget. Iya. Bu, tadi soal persyaratan Ibu mengurus pemberangkatan tadi, itu sudah diberitahukan oleh pihak panitia atau memang Ibu hanya mendapat informasi dari yang mengabarkan tadi Pak Haji? Panitia langsung. Oh, panitia langsung. Ibu langsung komunikasi langsung dengan panitia berarti? Dengan panitia, namanya Syahisham ya. Beliau dari Malaysia Jam ya. Jadi menelpon kami, ya udah bikin paspor, kamu dan jam-jam akan berangkat ke Qatar katanya. Dipersiapkan paspor segala-galanya di situ. Persiapan paspor. Nah, Ibu menggunakan peran orang lain atau memang juga kayak tadi, apakah memang secara mandiri saja mengurus dokumen-dokumen persyaratan itu? Persyaratan itu melalui orang lain. Dibantu oleh orang lain. Kalau enggak gitu kayak nggak bisa. Karena itu pertama kali mungkin ya Bu, anak Ibu bisa ke tingkat internasional. Alhamdulillah ya jam-jam. Setelah persyaratan itu beres, apa lagi yang dipersiapkan Bu? Apakah jam-jam ini latihan setiap hari, setiap malam atau? Yang dipersiapkan cuma ya minta kepada Allah. Ini kan paspor udah beres, cuma kita masih bingung di hati ini, nyampe enggak ke sana. Kan dari segi bahasa juga kita nggak ngerti. Dari segi bahasa kan di sana. Tapi Ibu tadi bisa komunikasi dengan Syahisham kan dari Malaysia, dia sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia ya? Kalau di sana kami, waduh, ceritanya lucu kan di sana. Dikira orang sananya bisa bahasa Serang. Cuma minta ke Allah, ya Allah kalau ini kan udah jadi paspor, kalau di sana ada kesusahan atau madorot, mending jangan berangkat, takut nggak bisa pulang. Jadi di hati itu sempat gundah ya? Seperti itu, takut jadi bingung, ya udah Bismillah aja, kata jamnya kita berangkat. Ada Allah yang melindungi kita kesana juga untuk Al-Quran lah.
untuk di sana syiar Al-Quran gitu, jadi bismillah aja gitu. Nah kebetulan ada salah satu peserta yang menguatkan kita, Umi ya udah kita nanti raya namanya dari Pontianak, kita ke rumah Umi dulu gitu, nyamper ya, nginep di sana. Jadi kita pada nggak taunya ya udah bismillah aja dua-duanya gitu. Jadi sama ibunya Raya itu kami berangkat. Peserta yang sama dengan yang dari Pontianak itu ke rumah Jam-Jam dulu. Jadi walaupun serba bingung-bingung kalau kayak ada ibu-ibu 2 orang gitu gimana gitu. Bu, sebelum kita membayangkan proses pemberangkatan terbang ke Qatar ya, saya ingin mendengarkan dari Ajam terlebih dahulu. Jam, waktu Ajam setelah diberitahukan oleh Umi bahwa Ajam akan diterbangkan ke Qatar untuk mengikuti Qori internasional ya, waktu itu Jam-Jam ada aktivitas Jam-Jam yang berubah nggak dari biasanya? Misalkan tadi kata Umi, biasanya kalau habis asar ibu ya, Jam-Jam itu main sepak bola begitu ya. Ini setelah mendekati persiapan pemberangkatan, Jam-Jam ngerubah nggak waktu Jam-Jam? Merubah sih. Berubah ya. Gimana? Setiap pagi itu olahraga. Oh, setiap olahraga. Setiap olahraga. Karena memang tuntutan kesehatan tadi bu ya. Ya. Olahraga. Napas juga biar Oke. Terus sehat gimana lagi, Jam? panjang. Habis olahraga itu latihan. Latihan mengaji maksudnya. Iya. Biasanya Jam-Jam latihan mengaji itu apa, malam, sore? Pagi sama sore. Pagi sama sore. Oke. Dan sekolahnya juga Bu Guru kan sudah mengizinkan tadi ya. Jadi nggak jadi persoalan Bu ya. Pagi sama sore. Biasanya pelatihan itu berapa jam? Latihan itu paling sejam lah. 1 jam? Iya. Bersama Abi? Enggak sendiri. Oh sendiri? Iya. Sendiri. Tapi dampingi Abi. Tetap didampingi Abi ya. Berarti dalam 1 jam itu Jam-Jam terkurung di rumah terus ya Jamnya? Apa di masjid latihannya? Enggak, di rumah. Oh di rumah, tetap berada di rumah ya? Iya. Oke, baik sahabat podcast Kabar Banten, kita setelah ini kita akan mendengarkan bagaimana lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Jam-Jam, sebagaimana waktu Jam-Jam melantunkan ayat suci Al-Quran di Qatar waktu itu ya Jam ya. Pas sobat podcast Kabar Banten, kita break terlebih dahulu, kita akan lanjutkan setelah yang sesi berikut ini. Kita masih bersama Jam-Jam di podcast Kabar Banten. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana cerita Umi dari Jam-Jam terkait dengan persiapan Jam-Jam ya ketika pemberangkatan ke Qatar untuk mengikuti lomba MTQ internasional. Dan kita akan melanjutkan ceritanya nih Bu. Kita akan melanjutkan cerita bagaimana pertama kali persiapan ya. Persiapan pemberangkatan Jam-Jam ke Qatar. Taruhlah kita hari ini, taruhlah besok Jam-Jam akan berangkat ke Qatar kira-kira Bu ya gitu ya. Nah hari ini apa yang dipersiapkan keluarga Umi dengan Jam-Jam? Yang dipersiapkan itu baju kayaknya ya, terus obat-obatan untuk di sana. Terus ya apa namanya, selain baju, obat-obatan, ya juga makanan ringan gitu. Makanan ringan. Persiapan di perjalanan semua Bu, ya? seperti itu. Makanan ringannya apa Bu? Kan tadi ada yang dipersyaratkan Jam-Jam nggak boleh makan mie tadi ya. Tapi untuk ke sana kita bawa mie 5, soalnya dia mie mancing. 5. Kalau dia masuk lolos 3 besar kita boleh makan mie gitu. Jadi Karena emang Jam-Jam memang suka mie apa gitu? mie, mie. dia suka Indomie itu sukanya. Jadi bawa kita, dia kan senang gitu. Kalau Jam-Jam udah tampilnya bagus, Umi kasih mie deh 2, biarin dia mintanya 2. Ya udah di sini aja jadi 2 situ. Setelah semuanya siap, dokumen siap, Ibu langsung berangkat. Alhamdulillah langsung berangkat. Hari apa itu ya? Di hari Selasa atau jam berapa itu berangkatnya Jam?
Minggu. Hari Minggu ya. Hari Minggu. Hari Minggu kita berangkat, dianterin sama kebetulan ada saudara yang dari Untirta ya, Pak Haji Soli yang anterin ke sana. Oke, dia sudah membimbing ke sana ya. Sama yang peserta yang dari Pontianak itu yang nginep. Kita ke bandara ke sana. Yang ikut pemberangkatan itu siapa aja, Bu? Umi sama Jam-Jam. Oh, cuma berdua? Berdua doang. Karena dari masing-masing peserta itu cuma boleh abinya, boleh uminya gitu. Oh, salah satu orang tua harus menampingi. Ngelihat peserta itu kan perempuan semua. Ya udah kata abi berangkat aja lah sama umi gitu kan, itu kan pesertanya perempuan semua gitu. Jadi ya udah Bi ya doain bismillah gitu. Alhamdulillah dengan ridho abinya Jam-Jam gitu ya bisa berangkat gitu. Langsung berangkat ke bandara Soekarno-Hatta, dianterin sama ya abi juga dia ikut nganter sama ke sana. Bu, sebelum kita terbang ke Qatar, saya ingin Jam-Jam mungkin pas malam hari ketika besok akan berangkat, apa yang dilakukan oleh Jam-Jam waktu itu, Jam? Nah, masih seputar latihan kah atau memang Jam-Jam melakukan aktivitas lain? Enggak, istirahat. Oh, istirahat full ya? Istirahat full, tidak latihan dengan abi? Tidak. Oke, Bu, ketika sampai di Bandara Soekarno-Hatta, ya, apa yang dibayangkan oleh Ibu ketika itu? Kayaknya ya dibayangkan percaya nggak percaya gitu ya, karena namanya baru pertama naik pesawat kan, jadi gimana ya Allah gitu. Kalau diri sendiri sih paling ya Allah gitu, bener enggak ini mau naik pesawat gitu kan, cuma gitu. Tapi ya ada temennya itu, jadi suka rame aja. Pas di sana juga di bandara ketemu juga abinya Mumtaz sama uminya Erin juga. Uminya Erin belum, dia beda tiket soalnya, beda tiket beda jam juga. Ya di sanalah kita bareng-bareng kumpul di situ. Dan ternyata di sana itu ada abinya Mumtaz yang ngurus-ngurus kita. Dia itu seorang dosen tapi bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah di situ kayaknya agak-agak tenang lah gitu, ada temennya, ada yang kalau kita kesulitan sama beliau yang nolongin kita gitu. Itu langsung diurus-urus dari Bandara Soekarno-Hatta juga, beliau lah yang kesana kesini ngurus-ngurus, berangkatan juga. Setelah itu ada hambatan, Bu, atau memang langsung berangkat ke Qatar waktu itu? Alhamdulillah nggak ada hambatan apa-apa gitu, langsung lancar berangkat ke sana. Pas itu turun dari pesawat, turun bandara Qatar ya. Cuma itu ya Abi Mumtaz kan pinter ya bahasa Arab segala, udah pas terakhir mau keluar check in ya, mau check in sudah sampai di Qatar di Qatar itu kita dihadang gitu, ini mau kemana gitu. Kalau sempat dihadang, kalau bahasa kita mah gitu, ini mau musabakoh gitu kan, penjaganya gitu, mana buktinya gitu kan. Sempat ini juga sih di situ, tertahan juga. Nah, itu kan inisiatifnya kata Bapak Mumtaz, udah Jam kamu ngaji aja gitu lah, di situ ngaji Jam. Itu inisiatif ya, bukan permintaan dari pihak ke siapa? Kayaknya permintaan apa inisiatif ya? Dua-duanya kayaknya. Pembuktian bahwa Jam ini memang peserta MTQ internasional ya gitu. Buktinya mana aja kata yang itunya kan. Jadi Bapak Mumtaz itu ya udah Jam kamu ngaji aja katanya. Ya udah Jam ngaji, ya Jam ngaji di situ, pada alhamdulillah pada geleng-geleng kepala katanya. Udah silakan di sana. Bu, itu kan waktu itu kan tertahan berarti ya. Tertahan karena orang mungkin Jam ini mau kemana begitu. Bagaimana perasaan Ibu itu? Ya agak takut sih, takutnya. Takut seorang ibu mau takut paling. Itu bisa enggak ini, bisa keluar enggak itu gitu ya. Kan ada dokumen persyaratan Jam pemberangkatan ke sana ya. Ada persyaratan yang sudah kita sebutkan tadi. Itu tidak dibuktikan. Alhamdulillah enggak sampai dibuktikan, cuma dibuktikan dengan dia mengaji gitu. Dengan mengaji barulah percaya untuk. Iya, percaya mau musabakoh gitu. Dan di sana pun nanti ketika kita keluar pintu udah ada yang menghadang kita, udah ada yang nyambut lah. Menyambut untuk diantarkan ke hotel, namanya hotel apa Jam? Intercontinental. Jam tadi kan ada hambatan tadi ya, Jam tiba-tiba disuruh ngaji. Gimana respon Jam waktu itu gimana? Pertama sih kayak malu-malu gitu. Malu-malu ya. Kok disuruh ngaji di bandara begitu ya? Terus gimana? Terus? Karena disuruh Jam langsung ngaji begitu ya? Iya.
Oke, Bu, setelah kemudian akhirnya Ibu lolos dari tadi, hadangan tadi, kemudian Ibu langsung dibawa ke asrama bersama Jam-Jam atau memang? Ke hotel langsung. Oh, ke hotel tempatnya? Tempat kita di sana itu difasilitasi hotel berbintang 5. Oleh panitia di sana ya? Panitia di sana. Nah, bagaimana suasana ketika pas Ibu datang ke sana itu? Wah, di sana itu benar-benar ya. Makanannya juga banyak. Segala banyak, tapi nggak selera dengan lidah kita. Kenapa Ibu nggak minta gitu? Kan saya makanannya nggak suka ini. Kan nggak bisa, gimana kita ngomongnya? Tapi tetap dimakan Bu ya waktu itu ya di sini. Ya gitu, sampai kayak orang ngidam gitu. Makan, tapi ketika itu kalau datang ke kamar gitu kayak gimana gitu perasaannya, karena iya nggak cocok sama lidah kita gitu. Makanan banyak, gala-gala ada. Apa yang di dalam satu kamar itu hanya Ibu dengan Jam-Jam? Iya, kita beda-beda lantai ya. Beda-beda kamar juga, beda-beda lantai gitu. Kita lantai 33 di sana. Pertama kali Jam-Jam dengan Ibu menempati kamar itu apa yang dilakukan Bu? Apakah persiapan Jam-Jam untuk kan keesokan harinya mungkin Bu, apa memang? Jadi datang ke sana itu kita kan nggak ngerti ya, dia di situ itu ngomongnya bahasa Inggris semua, terus dikasih kunci, dikasih kunci, berapa kunci? 3 ya Jam ya? 2 kunci apa 3 kunci kemarin itu? Yang buat itu kartu, di kartu ya, 3 kartu ya? 3 kartu. Jadi untuk ini ya Umi kan sebagai orang tua, ya udah jam aja belajar gitu. Ya alhamdulillah sih Allah ngasih kecerdasan ya. Begitu diajari sama panitia di sana, ini buat lampu gitu, ini buat Jam-Jam sudah pintu. Dengan sendirinya tahu sendiri. Tahu, karena pernah di hotel juga waktu di sini. Jam-Jam itu kan Jam-Jam pertama kali datang ke Qatar itu berarti langsung menginap di satu hotel ya. Jam-Jam waktu itu langsung berpikir untuk latihan atau memang istirahat atau gimana? Istirahat. Oh, istirahat. Besoknya itu kan tampil Jadi penyisihan. malam itu Jam-Jam tidak mempersiapkan untuk, maksudnya tidak latihan terlebih dahulu berarti ya. Jam-Jam istirahat, kemudian paginya langsung berangkat ke lokasi studio. Oh, itu di studio ya. Bu, di sana itu Jam-Jam bersama berapa peserta? 16 peserta dari 16 peserta dari 50 negara yang mengikuti MTQ internasional itu Bu ya. Bagaimana Jam waktu pertama kali Jam-Jam tampil di sana itu? Gimana perasaan Jam-Jam, gimana? Ada grogi atau biasa saja? Gemeteran. Oh, gemeteran. Soalnya kan di sana kan udaranya dingin. Lagi musim dingin juga di sana. Berapa Jam-Jam di sana berapa kali tampil? 3 kali. 3 kali tampil. Jam-Jam kan begitu datang ke studio, pasti kan melihat tuh teman-teman Jam-Jam dari 50 negara tuh untuk mengikuti sama halnya dengan Jam-Jam ya di lomba MTQ itu. Jam-Jam gimana melihat teman-teman Jam-Jam yang untuk sama halnya di lomba dengan Jam-Jam? Apa sempat grogi nggak? Lawan Jam-Jam ini berbeda begitu atau gimana? Sempat. Biasa saja. Oh, sempat juga. Sempat. Kaget. Kok ini ya berarti lawannya banyak dari Mesir, Amerika, Bangladesh. Jadi biasanya Jam-Jam hanya dihadapkan di rumah begitu ya. Ini dihadapkan di studio dengan orang dari 50 negara itu Bu ya. Tapi 16 peserta di situ. Bu, saya sebagai orang tua bisa membayangkan tuh Ibu begitu masuk ruang studio, Ibu masih perasaan Ibu seperti apa tuh melihat Jam-Jam duduk mungkin bersama teman-teman peserta yang lain dari 50 negara itu? Iya, jangankan melihat studio yang begitu mewah ya. Pertama nginjak ke hotel juga udah, ya Allah gitu ya. Ini fasilitas mewah tapi kita bisa nggak ngegunainnya gitu. Gitu perasaannya seperti itu. Ketika Jam-Jam duduk di studio tadi ya, tempat manggungnya Jam-Jam, apa doa Ibu waktu itu? Ya doa Ibu untuk harus ikhlas, yang terbaik pasti ke Jam-Jam gitu doang doanya. Ya Allah, mudah-mudahan Jam-Jam tampilnya bisa ikhlas gitu ya. Masalah rezeki Allah yang ngatur gitu. Kan di sana itu bukan sembarangan ini ya. Kalau di sini kan, di sana kan minimal udah nasional semua lawannya itu. Terus tahfidz juga 30 juz di sana. Ya banyak yang tahfidz dengan teman-teman Jam-Jam yang seusianya gitu. Jadi kita cuma bisa Allah pasrah. Mudah-mudahan yang terbaik buat Jam-Jam. Cuma itu. Jam-Jam,
karena jam-jam digembleng oleh Abi dan Umi ya di rumah. Waktu itu jam-jam mempersiapkan hafalan Qur'annya berapa juz waktu itu? Sudah hafal berapa juz? 5 juz. Sudah 5 juz ya. Sudah 5 juz. Tapi jam-jam sudah mempersiapkan ya sudah mempersiapkan itu Bu ya. Apa yang akan dibacakan di tahap pertama itu Bu ya. Udah persiapan kita di sana. Oke. Pemirsa sahabat podcast Banten, itulah detik-detik jam-jam akan membacakan ayat suci Al-Quran pertama kali ketika dihadapkan dengan belasan peserta lain dari 50 negara. Mungkin sahabat podcast Kabar Banten ingin mendengar nih Bu. Boleh Bu ya? Silahkan. Ingin mendengar bagaimana lantunan ayat suci Al-Quran yang indah gitu dibacakan oleh jam-jam. Jam-jam bisa ya membacakan ayat suci Al-Quran yang pertama kali dibacakan oleh jam atau surat pendek? Bisa ya? Silahkan jam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Kazzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Enak Bu ya? Adem. Adem. Iya. Pemirsa, itulah indahnya lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh jam-jam. Saya kembali ke Ibu De Jam-Jam ini. Bu, pertama kali manggung ya. Kalau mendengarkan mungkin sudah sering di rumah Bu ya. Ini mendengarkannya di momentum yang berbeda. Jam-jam manggung di MTQ tingkat internasional. Pertama kali Ibu mendengar jam-jam membacakan ayat suci Al-Quran itu, apa perasaan Ibu? Seperti apa? Perasaannya haru, sedih aja. Di sana itu saya selalu sedih terharu gitu. Ya Allah, jam-jam itu di sana itu kok bisa gitu ya Allah, dengan dewan jurinya yang ya ahli dalam segi Al-Quran segala. Di situ kan kayak kayak syekh gitu yang ada di Mekah ya gitu, yang dari Arab Saudi gitu, itu jadi jurinya. Jamin panggung mewah kan di situ. Cuma saya merasa sedih ya Allah gitu. Jam-jam alhamdulillah bisa kesini ini seperti ini. Ya, mimpi Ibu bisa terwujud ya, semoga Ibu bisa mengantarkan jam-jam. Alhamdulillah gitu. Baik, itu di sesi pertama kali Ajam tampil Bu ya. Nah, bagaimana suasana di sana Bu ketika pertama kali jam-jam kemudian juga tampil beberapa peserta dari 50 negara lain? Proses diumumkan kelulusan jam-jam gimana? Apa langsung apa seperti apa waktu itu? Enggak, dari 9 besar ya. 9 besar jam-jam tampil dulu satu-satu jam ya. Satu-satu terus di situ jam-jam ke 19 dari 16 ke 9 ya. Nilainya paling rendah itu jam-jam. Jadi orang lain sesi awal paling rendah. Orang lain sampai 92, jamnya cuma 90. Tapi ya udahlah. Jam-jam nih gitu kan, mudah-mudahan namanya milik mak, insya Allah nggak bakalan kemana gitulah. Ya kita berdoa aja gitu. Mungkin yang terbaiknya udah ada agak gimana gitu ya. Lah udah yang datang ke sini juga udah syukur gitu kita. Mimpi Ibu melihat langsung jam-jam bisa terwujud lah. Itu syukur. Proses pertama kali jam-jam tampil selesai Bu ya. Jam-jam masuk ke seleksi berikutnya Bu. Di hari yang sama atau memang beda? 2 hari ya, jam 2 hari ya.
2 hari di ini sama orang Filipina ya Bang Jam ya. Filipina itu tampilnya bagus, kemarin dia nilainya tinggi juga, Jam paling rendah di sesi ke 9 besar. 9 besar itu ya kan masuk 22, jadi 1 gugur 1 lanjut gitu. Yang ke 9 ini dipasang-pasangin lah. Pas itu dari Filipina kan diandelin, sama orang Filipina kan bagus ngajinya juga, tinggi suaranya juga. Kan di situ ada, kalau ke studi itu nggak boleh banyak-banyak orang, cuma orang tua 2 orang dari Filipina sama Umi ya, sebagai pendamping. Di sana itu kita yang mendengarkan gitu, di orang Filipina dulu kan yang maju. Filipina maju tinggi suaranya di awal, ya pas nada nada ketingginya itu pecah di akhir kalimatnya tuh, di akhir kalimat Qurannya dia pecah suaranya gitu, karena saking ketinggiannya kayaknya. Nah disitulah Jam kayaknya rizkinya Jam di situ ada celah untuk masuk final ke 5 besar itu. Ya begitu ke 5 besar juga kan yang diandelin itu Erin, Syihab dari Mesir, sama Raya ya Jam ya. Ya Jam-jamnya keempat lah, kata Umi biarin lah. Udah ini juga syukur masuk ke 5 besar ke 5 kan. besar ya. 5 besar itu di sesi terakhir. Oh terakhir, ke 15 itu final berarti Bu ya? Final, kalau di sana itu ada 5 final. peserta ya. Kebetulan yang satu itu gugur Mumtazah. Jadi 4 peserta final tuh. Jadi 15 peserta dari 50 negara itu masuk sebagai final Bu ya? Enggak, dari Indonesia 3 orang. Cuma dari Mesir 1 orang Syihab. Itu pun dilomba lagi untuk memperebutkan juara ke-1, ke-2 dan ke-3, yang ke-4 hingga akhirnya Jam bisa meraih juara 3 ya. Alhamdulillah. Jadi ketika itu ke final 4-4-nya itu ya Jam di ini lagi masuk satu-satu ya Jam ya. Satu-satu tampil di situ. Terus alhamdulillah aja ketika diumumin kita nggak ngerti, kita berdoa aja ya Allah nggak apa-apa, yang terbaik aja buat Jam keempat, udah keempat juga udah syukur gitu kan. Lebih terkejut lagi yaitu hadiah dari Allah gitu ya, dikasih juara 3. Itu alhamdulillah syukur banget. Ya Bu, tadi Jam kan sudah tampil di awal tuh ya, tampil di awal kemudian hingga akhirnya masuk ke final ya. Itu Jam waktu itu apa yang dipersiapkan, apa kembali ke awal lagi, istirahat lagi, atau memang ada persiapan khusus lagi dari Jam? Jam mau final Pas mau final Jam. Besok, taruhlah besok final. Malamnya Jam itu apa persiapan? Malamnya itu pagi-paginya lah. Oh pagi-paginya. Latihan. Latihan. Tapi bersuara sedang. Tidak bersuara tinggi. Tidak bersuara. Kan untuk persiapan tampil. Suara sedang itu memang sudah aturan dari panitia atau memang aturan dari Umi dari abinya. Jadi kalau mau tampil itu jangan suara diporsil suaranya, takut pecah kayak yang tadi kan pecah suaranya gitu. Jadi belajar dari yang sudah, kemudian di metodenya dirubah lagi Bu ya ke arah yang kedua. Baik Ibu, tadi kan sudah diceritakan bagaimana perjalanan pertama kali Jam tampil ya, hingga akhirnya Jam diumumkan menjadi 3 besar di tingkat internasional. Pertama kali Ibu mendengarkan pengumuman itu apa perasaan Ibu ya Pak? Perasaan itu ya alhamdulillah sujud syukur gitu. Yang tadinya Jam diperkirakan keempat ya alhamdulillah miliknya Jam jadi ketiga ya, sangat bersyukur kepada Allah. Jadi gitu. Ibu merasa perjuangan Ibu selama ini merawat Jam dari kecil hingga akhirnya terwujud menjadi juara internasional. Nah ini yang menarik karena kan tadi Abi tidak ikut ke lokasi di Qatar ya. Pertama kali yang Ibu kabarkan bahwa Jam masuk juara 3 siapa? Abinya dong. Abinya ya. Suami tercinta. Gimana reaksi Abinya waktu itu? Reaksi Abinya waktu itu gimana? Abinya nangis, Umi juga nangis, Jam juga nangis. Gitu. Karena saking bahagianya. Saking bahagianya gitu. Baik, Ibu setelah kemudian Jam menjadi juara 3 hingga akhirnya pada sekarang Jam ini banyak menjadi contoh masyarakat di Provinsi Banten ya, khususnya di Kota Serang, karena Jam menjadi juara 3, mengharumkan nama juara 3 di MTQ tingkat internasional. Mungkin setelah ini, setelah Jam sudah dinyatakan berprestasi Bu ya, Ibu berhasil mengantarkan Jam menjadi anak yang mengharumkan nama Provinsi Banten. Apa rencana ke depan Bu untuk Jam ini? Rencana ke depan, kalau pilihan Jam yang terbaik itu selama dia berpegang teguh dalam Al-Quran, Umi dan Abi siap mendukung aja gitu.
Paling dia diarahkan kita untuk ke pesantren aja gitu. Itu pun terserah jam-jam mau sambil sekolah, paling ya pengennya sih sambil sekolah gitu, ada pesantren tahfidznya di situ. Harapan ibu mungkin untuk baik ke pemerintah, ke masyarakat Banten secara umum, apa Bu harapan ibu ke depannya untuk kan jam-jam ini menjadi contoh bagi anak-anak yang lain? Harapannya untuk semua warga Indonesia ya, termasuk pemerintahan Indonesia ini ya, mudah-mudahan ini harapannya untuk kedepannya Jam-Jam, Umi cuma berharap ada beasiswa lah untuk Jam-Jam gitu, untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikan dalam segi Al-Quran gitu. Cita-cita ibu, doa ibu untuk Jam-Jam, masa depan Jam-Jam ke depan seperti apa? Masa depannya ya untuk harus menghatamkan 30 juz juga, mudah-mudahan Jam-Jamnya sehat, panjang umur ya semuanya. Itu terus harapannya karena kami punya tempat ya, wadah ya, buat kedepannya, buat Azain, buat Jam-Jam, ada pesantren kita ya untuk jadi penerus kedepannya gitu, untuk mengelola anak-anak, ada sekolah madrasahnya juga gitu, ada anak-anak kecil yang belajar di situ gitu. Jadi harapannya itu Jam-Jam itu sama Azain makanya. Jam-Jam sudah mendengarkan doa ibu tadi ya, harapan. Kalau Jam-Jam pengennya nanti ke depan apa yang menjadi cita-cita Jam-Jam apa ke depan? Cita-cita Jam-Jam itu menjadi hafidz dan qori internasional. Kan udah internasional. Ini nanti insya Allah mudah-mudahan Jam-Jam kalau tahun ini menjadi juara 3, insya Allah kalau momentum yang lain menjadi juara 1 ya Jam ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sobat podcast Kabar Banten, itulah sejak cerita dibalik kesuksesan Jam-Jam, juga dibalik kesuksesannya Umi dan Abi Jam-Jam mengantarkan Jam-Jam menjadi anak yang berprestasi. Tentu Jam-Jam ini anak yang pertama kali menunjukkan bahwa seusia Jam-Jam yang masih sekolah SD Bu ya, sekolah SD kelas 6 di Kota Serang, berhasil menunjukkan prestasinya sebagai anak untuk menjadi anak yang baik, dibanggakan orang tua, dibanggakan pemerintah dan secara umumnya masyarakat di Provinsi Banten. Kita akan lanjut di sesi berikutnya terkait dengan bagaimana prestasi Jam-Jam. Saya ucapkan terima kasih Ibu sudah hadir ke sini. Jam-Jam juga terima kasih sudah menunjukkan Jam-Jam sebagai anak yang baik di mata Ibu dan orang tua, dan tentu Jam-Jam ini akan menjadi contoh ke depan Bu buat anak-anak di Provinsi Banten pada khususnya. Sahabat podcast Kabar Banten, kita akan bertemu di sesi yang lain, tentu masih di podcast Kabar Banten. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di sana itu kesannya ibu-ibu di Qatar itu luar biasa. Terima kasih telah merawat kami lah ibaratnya, tiap hari nengokin Jam-Jam, bawain makanan Jam-Jam, makanan Indonesia tentunya. Diajak jalan-jalan, di sana ada Umi Geta ya. Terima kasih Umi Geta ya, dan teman-teman juga nggak bisa disebutin satu persatu ya. Pokoknya paling baik itu ya, ibu-ibu yang ada di sana juga, bapak-bapaknya juga. Bahkan kami sampai ke Dubes ya, kedutaan besar yang dari Indonesia ada di Qatar gitu. Sampai ke sana kami dijamu makan di sana, luar biasa ya. Terima kasih untuk ibu-ibu di sana, semua ibu-ibu yang paling baik.